Salah satu guru kecurigaan atau the masters of suspicion adalah Sigmund Freud. Kedudukan Sigmund Freud sejajar dengan dua guru kecurigaan yang lain, yaitu Karl Marx dan Friedrich Nietzsche. Pertanyaannya adalah, mengapa Sigmund Freud termasuk dalam deretan para guru kecurigaan yang menolong kita untuk selalu curiga dan bersikap kritis pada fenomena yang kita hadapi dalam keseharian hidup kita. Salah satu masukan yang berharga dari guru kecurigaan yang bernama Sigmund Freud adalah Sigmund Freud menolong kita untuk masuk dalam relung-relung hati kita yang paling dalam untuk memeriksa apakah sebuah wacana pemikiran itu memang keluar dari sebuah niat yang tulus, yang jujur, ataukah ada upaya yang disengaja yang berupa kepentingan dari kita untuk menyembunyikan kesadaran palsu, sehingga apa yang kita wacanakan lewat gagasan, pemikiran, pernyataan itu sebetulnya adalah sebuah bagian dari usaha kita membuat orang lain terjebak dalam pandangan yang tertutup, yang sempit, yang tidak membebaskan, yang tidak emansipatoris, dan membelenggu siapapun yang menikmati wacana itu. Kedudukan Sigmund Freud penting karena apa yang tidak disadari oleh Karl Marx dan yang tidak disadari oleh Friedrich Nietzsche itu dibantu oleh Sigmund Freud untuk mempertimbangkan bahwa apa yang diusahakan sebagai pembaharuan pemikiran itu ternyata tidak bisa hanya bergantung pada aspek-aspek material, tetapi pembaharuan pemikiran itu juga harus masuk pada aspek yang jauh lebih dalam terkait dengan psikologi kita untuk memastikan bahwa kita memang bermaksud membebaskan wacana dan membuat apa yang kita wacanakan lahir dalam tindakan yang konkret. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan Sigmund Freud sebagai guru kecurigaan yang menggunakan pendekatan psikologis, menolong kita mempertanyakan kepentingan-kepentingan apa yang sering kali kita tutupi dan sengaja tidak kita munculkan, dan membuat kita menjadi orang yang menyembunyikan kesadaran palsu. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa apa yang kita mau pakai dalam pemikiran atau dari pemikiran Sigmund Freud itu bisa kita pakai untuk memeriksa kedalaman pemikiran yang tersaji dalam statement-statement kontroversial yang dikatakan oleh seorang Mahfud MD. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun secara sadar untuk menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan tanpa bermaksud menggiring opini kita, tanpa berpretensi menawarkan gagasan tunggal dan membuat kita digiring untuk mempercayai pemikiran yang dibagikan dalam channel ini. Kita bebas dan kita merdeka menentukan pendekatan apa, perspektif apa yang kita pakai untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, Sigmund Freud sebagai seorang guru kecurigaan sangat menarik ketika menantang kita untuk tidak hanya membayangkan perubahan yang kita mau gagas dan mau kita perjuangkan. Katakanlah terkait dengan demokrasi, Indonesia yang semakin baik ke depan, Indonesia yang semakin adil ke depan, Indonesia yang semakin sejahtera ke depan. Sigmund Freud menolong kita untuk masuk dalam wilayah yang tidak dimasuki oleh Karl Marx dan Friedrich Nietzsche sebagai sama-sama guru kecurigaan.
ketika mereka mengatakan bahwa perubahan itu berarti masuk ke dalam hal-hal material. Bagi seorang Sigmund Freud, disitulah letak kegagalan kita. Karena perubahan yang sangat signifikan itu sangat ditentukan oleh apakah perubahan yang menjadi niat baik kita. Ketika kita mengusahakan perubahan, itu memang keluar dari sebuah semangat yang tulus, yang ikhlas, yang tidak menyembunyikan kesadaran palsu dalam rangka kita memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sigmund Freud menolong kita untuk mempertanyakan relung-relung hati kita, kedalaman jiwa kita, untuk memeriksa apakah memang kita bebas kepentingan. Sekali lagi, teman-teman, tidak ada orang yang bebas kepentingan. Setiap kita syarat dengan kepentingan. Karena kita semua tidak bebas kepentingan dan syarat dengan kepentingan, maka Sigmund Freud menolong kita untuk mempertanyakan apakah tawaran-tawaran, gagasan-gagasan, wacana, pemikiran yang kita ingin bagikan ke ruang publik dengan mendiseminasikan gagasan kita, itu memang betul-betul lahir dari sebuah ketulusan, sebuah keinginan yang kuat untuk menawarkan gagasan yang baik demi tatanan hidup berbangsa bernegara untuk kebaikan. Atau sebetulnya kita ketika menawarkan sebuah gagasan, kita sedang menyembunyikan kepentingan tertentu yang disebut oleh Sigmund Freud sebagai kesadaran palsu. Kita menawarkan gagasan, tapi sebetulnya kita tidak secara asli, genuine, dan murni dalam pikiran dan hati kita untuk menggagas sebuah pemikiran demi perbaikan hidup berbangsa dan bernegara kita. Salah satu pertanyaan kritisnya adalah, apakah ketika kita diberi kepercayaan dan amanah yang sama untuk memimpin bangsa kita, maka kita juga menjadi orang yang amanah dan melahirkan sederetan gagasan-gagasan yang pro perbaikan karena datang dari keinginan hati yang kuat untuk memperbaiki kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang memang tidak baik-baik saja. Ataukah sebetulnya kita sendiri sebetulnya tidak bisa untuk membuktikan apa yang kita katakan itu bisa diimplementasikan dalam tindakan demi perbaikan hidup bersama yang semakin baik. Disinilah Sigmund Freud menolong kita untuk memeriksa bahwa ada will to power yang dipinjamnya dari Friedrich Nietzsche, bahwa setiap orang itu pada dasarnya memiliki keinginan kuat, kepentingan kuat untuk menempuh dan mengusahakan kekuasaan ada di tangannya. Karena semua orang berpotensi yang sama untuk mengejar dan menjadi orang berkuasa, maka pertanyaan kritisnya adalah apakah ketika kita mengejar kekuasaan dan memperoleh kekuasaan itu, kita menjadi penguasa yang amanah? Pertanyaan ini layak diajukan pada seorang Mahfud MD ketika dia menghajar dengan begitu keras apa yang dia statementkan sebagai problem yang diidap oleh rezim pemerintahan Jokowi dengan istilah yang ia sebut dengan Mulyono sebagai masalah terbesar dalam demokrasi di tanah air kita. Rasanya, teman-teman, persoalan kita adalah persoalan seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud dengan meminjam pemikiran Friedrich Nietzsche sebagai sesama guru kecurigaan, bahwa kita boleh curiga bahwa apa yang diperjuangkan oleh seorang Mahfud MD itu ternyata tidak lahir dari sebuah keinginan untuk memperbaiki tatanan yang ada, tetapi justru terjebak dalam persoalan yang sama, kepentingan yang sama, bahwa ia sebetulnya ingin menyasar kekuasaan. Dan ternyata kita lihat dalam kenyataan politik atau realitas politik, Mahfud MD gagal untuk menemukan dan mencapai tujuan menggapai kekuasaan. Dan bisa dibayangkan bahwa ketika kekuasaan itu didapatkan,
apakah ia juga bisa menjadi orang yang seamanah dari orang yang selalu ia katakan dengan penilaian-penilaian yang tajam bahwa rezim pemerintahan Jokowi tidak amanah. Jadi persoalannya teman-teman, sebetulnya ada pada pemeriksaan batin kita. Seorang Sigmund Freud yang menolong kita menggunakan pendekatan dengan memeriksa apakah betul kita ini ketika menawarkan gagasan demi perubahan dan pembaharuan tatanan hidup berbangsa dan bernegara, kita betul-betul menjadi orang yang murni dalam hati dan tulus serta ikhlas memperjuangkan itu demi agenda dan kepentingan rakyat. Atau jangan-jangan kita sebetulnya menyembunyikan kepentingan palsu yang jauh lebih berbicara bahwa kita sendiri ingin meraih kekuasaan itu. Dan kita belum tentu menjadi penguasa ketika itu diberikan kepada kita menjadi penguasa yang amanah. Teman-teman, mari menguji diri kita. Apakah ketika kita diberi amanah berkuasa, kita betul-betul menggunakan power kita, kekuasaan itu untuk tujuan memperbaiki tatanan dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ataukah ada kesadaran palsu, ada kepentingan yang jauh lebih berbicara tentang kita, bahwa kita sebetulnya bukan penguasa yang amanah ketika diberi kepercayaan dalam level kekuasaan tertentu. Teman-teman, mari dengan pikiran Sigmund Freud kita membaca jejak digital yang diperlihatkan oleh seorang Mahfud MD. Pertanyaan kritisnya adalah, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan kepentingan kekuasaan itulah sebetulnya yang dia sasar. Dan ternyata realitas politik, dia tidak mendapatkan kekuasaan itu.